Halo, oke. Boleh dimulai sekarang nggak ya? Langsung. Nggak apa-apa ya? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Yang saya hormati Bapak Gus Edi dan teman-teman kelas S3 di DASA. Hari ini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Kajian Neuroscience, Rekreasi Matematika Detik berbasis Neuroscience Kognitif dalam Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar. Abstrak di sini, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang analisis keefektifan rekreasi matematika detik berbasis neuroscience kognitif dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Hal ini bertujuan agar pembaca memahami bagaimana peserta didik sekolah dasar belajar sesuai dengan cara kerja otak. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode literatur review, yaitu menguraikan, merangkum, dan menuangkan gagasan dari beberapa sumber pustaka baik teori, temuan dan bahan penelitian yang relevan serta mutakhir. Dari studi pustaka yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa yang pertama, hasil studi neuroscience kognitif membuktikan bahwa struktur saraf pada manusia mendasari proses kognitif yang begitu kompleks dan canggih, termasuk kognisi numerik. Yang kedua, implementasi neuroscience kognitif dalam pembelajaran matematik sekolah dasar melibatkan ilmu neuroscience, kognitif, psikologi, teori pendidikan, dan juga praktik pembelajaran. Yang ketiga, implementasi metode rekreasi matematika detik sejalan dengan 5 program intervensi neuroscience kognitif. Yang keempat, rekreasi matematika detik dalam pembelajaran matematika terdapat sentuhan dan pengembangan neuroscience kognitif sesuai dengan 3 landasan yang mendasari perkembangan metode rekreasi matematika detik. Dan yang kelima, rekreasi matematika detik berbasis neuroscience kognitif dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar telah memberikan kontribusi mengenai metode pembelajaran matematika yang sesuai dengan karakteristik kognitif anak dan dapat mengatasi kognisi atipikal. Selanjutnya pendahuluan. Pertumbuhan yang luar biasa dalam studi ilmiah terkait otak manusia sudah terjadi cukup lama. Bersama dengan hal tersebut telah tercipta banyak temuan baru terkait kinerja otak. Awal terciptanya neuroscience kognitif yaitu awal tahun 1990-an. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan alat-alat dan teknik non-invasif yang berkembang dan digunakan untuk mengukur fungsi otak dalam mengerjakan tugas-tugas kognitif, sehingga mendukung terjadinya perkembangan yang luar biasa. Tujuan neuroscience kognitif secara umum adalah untuk menjelaskan bagaimana otak memungkinkan pikiran. Dengan kata lain, tujuan neuroscience kognitif adalah untuk membatasi kognitif dari teori psikologis dengan data neuroscientific, sehingga membentuk teori-teori tersebut menjadi lebih masuk akal dan mudah dipahami secara biologis. Selanjutnya dalam bidang neuroscience kognitif, pada pembelajaran matematika, istilah matematika, aritmatika, dan berhitung seringkali digunakan. Matematika penting digunakan tidak hanya untuk pencapaian akademis, tetapi juga dalam memprediksi banyak aspek pencapaian kehidupan individu lainnya. Pembelajaran matematika di sekolah dasar ternyata memiliki banyak masalah dalam pelaksanaannya, terutama pada peserta didik. Pembelajaran matematika yang dialami peserta didik bukan sekedar memahami konsep-konsep yang telah dipelajari secara abstrak, namun menggunakan matematika dalam permasalahan nyata yang ada di sekitar kehidupan peserta didik. Kebiasaan peserta didik menggunakan jari jemari saat berhitung menjadikan mereka lebih fokus pada jari jemarinya daripada pengoperasian hitung yang harus dipecahkan. Kebiasaan ini kerap terbawa hingga peserta didik tersebut tumbuh dewasa. Akibatnya, peserta didik sering mengalami hambatan serta mengerjakan
saat mengerjakan soal-soal lantaran kesulitan dalam berhitung. Penggunaan jari jemari juga untuk berlatih berhitung memang efektif pada awalnya, tetapi justru menghambat peserta didik dalam memecahkan masalah karena memakan waktu yang cukup lama. Apalagi jika kebiasaan tersebut terus-menerus dilakukan hingga peserta didik tumbuh dewasa. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar harusnya interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi rasa, kreativitas, kemandirian yang sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak. Oleh karena itu, guru dituntut untuk dapat memilih metode pembelajaran yang mampu memacu semangat peserta didik agar dapat berperan aktif, terlibat dalam pengalaman belajarnya, dan meningkatkan konsentrasi saat belajar. Salah satu alternatif metode pembelajaran yang dapat menarik dan melatih kecepatan berpikir peserta didik adalah rekreasi matematika detik. Dari sudut pandang teoritis, terdapat hubungan antara neuroscience kognitif dan pembelajaran matematika berkaitan dengan pandangan kognitif atau rasionalis terkait pemikiran dan pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika bukan hanya proses mental yang sangat individual dan murni dari pengetahuan dan keterampilan yang terjadi pada individu, tetapi juga proses sosial budaya yang secara fundamental terkoordinasi bersama oleh unsur-unsur dalam lingkungan material dan sosial, seperti yang disoroti oleh pandangan situatif pada pemikiran dan pembelajaran matematika. Tetapi masih sedikit artikel yang membahas tentang neuroscience kognitif dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk mendeskripsikan dengan jelas terkait implementasi rekreasi matematika detik berbasis neuroscience pembelajaran matematika di sekolah dasar. Penulisan artikel ini menggunakan metode literatur review atau tinjauan pusaka yang terkait dengan kajian penerapan rekreasi matematika detik berbasis neuroscience kognitif dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Literatur yang digunakan dalam kajian ini terbagi atas 3 sumber, yaitu sumber utama, sumber sekunder, dan juga literatur non-riset. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat dan dibaca di artikel yang sudah saya share, barangkali di sini kurang jelas. Kemudian pembahasan yang pertama ada perkembangan numerik anak sekolah dasar. Seorang anak telah memahami tentang hubungan kuantitas sejak masa sekolah dasar seperti lebih dari, kurang dari, berkembang saat mereka dewasa bersama dengan kemampuan mereka untuk menambah dan mengurangi. Kemudian sistem bilangan preverbal menjadi terintegrasi dengan kemampuan bahasa anak yang muncul melalui penggunaan kata-kata misalnya 1, 2, penghitungan verbal untuk memecahkan masalah penambahan dan pengurangan dasar, misalnya untuk menyelesaikan 2 ditambah 3, menghitung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Meskipun sistem juga dapat beroperasi tanpa bahasa menurut Diary et al. Pada tahun 2000. Peserta didik sekolah dasar secara umum memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep berhitung. Mereka dapat menggunakan keterampilan berhitung untuk menghitung set item yang relatif besar dan dapat melakukan penambahan dan pengurangan item dari set tersebut. Selain itu, mereka memiliki pemahaman dasar tentang ordinalitas, misal 1 kurang dari 2, kurang dari 3, dan kurang dari 4. Dan koordinalitas misal bahwa kata angka terakhir dalam urutan penghitungan menentukan jumlah item dalam satu set. Hal terpenting dari kondisi tersebut yaitu mereka dapat menggunakan keterampilan secara praktis seperti untuk pengukuran. Sebagian besar studi perkembangan angka selalu berfokus pada keterampilan numerik dasar. Beberapa ahli telah menjelaskan perubahan perkembangan dalam penggunaan strategi aritmatika. Sebagai contoh, dibandingkan dengan peserta didik sekolah dasar, maaf. Sebagian besar studi perkembangan angka selalu berfokus pada keterampilan numerik dasar. Beberapa ahli telah menjelaskan perubahan perkembangan dalam penggunaan strategi aritmatika.
Sebagai contoh, dibanding dengan peserta didik sekolah dasar kelas rendah, mereka cenderung mengandalkan prosedur langkah-langkah yang banyak menyita waktu, misalnya menghitung dari 1 untuk setiap jumlah, serta anak-anak yang menempuh pendidikan formal menunjukkan peningkatan tingkat optimasi dalam strategi mereka, seperti penggunaan min strategi, yaitu menghitung dari penambahan yang lebih besar, dan strategi misalnya 2 tambah 2, 3 tambah 3, 4 tambah 4, serta akhirnya mengambil fakta aritmatika dari memori. Hal ini tidak mengherankan peserta didik sekolah dasar kelas tinggi cenderung lebih cepat dan akurat dibanding peserta didik pada kelas rendah ketika memecahkan masalah matematika dan menunjukkan penurunan efek pengukuran masalah. Pengamatan yang direplikasi dengan baik tentang peningkatan waktu reaksi dengan masalah yang melibatkan sejumlah besar. Selanjutnya ada pengertian rekreasi matematika detik. Salah satu alternatif metode pembelajaran bagi peserta didik sekolah dasar yang menarik dapat meningkatkan daya tahan agar tetap fokus dan melatih kecepatan berpikir peserta didik adalah rekreasi matematika detik. Rekreasi secara umum berfungsi untuk menyegarkan pikiran. Rekreasi matematika telah menjadi alat penting untuk belajar matematika sepanjang sejarah belajar mengajar matematika. Recreational mathematics is then both a way of bringing pleasure and a tool for learning mathematics, yang artinya rekreasi matematika bermanfaat untuk membawa kesenangan dan menjadi alat untuk belajar matematika. Mathematics is, according to Ozanam, a part of life, and recreation is really for everyone. Mathematics is also the most joyful activity one can engage in life, and you can't prevent people from doing mathematics saying it's so joyful. Dapat diartikan bahwa matematika merupakan bagian dari kehidupan. Rekreasi adalah benar-benar dibagikan untuk semua orang. Matematika merupakan kegiatan yang paling menyenangkan, yang bisa terlibat dalam kehidupan dan Anda tidak bisa mencegah seseorang untuk melakukan matematika karena itu sangat menyenangkan. Rekreasi matematika detik merupakan metode latihan operasi TKKB atau tambah kurang kali bagi, yang mudah dan cepat sebagai suatu rekreasi yang menyenangkan bagi peserta didik. Metode rekreasi matematika detik pada praktiknya ibarat pemanasan atau warming up sebelum melakukan pertandingan. Menurut FAS, menyatakan bahwa matematika detik perlu dilakukan sebelum memasuki materi utama. Pemanasan adalah cara untuk mempersiapkan tubuh sebelum melakukan olahraga, untuk mengurangi potensi cedera dan mengurangi rasa sakit setelah melakukan olahraga. Kaitannya dengan matematika, pemanasan sebelum pembelajaran matematika yaitu berupa rekreasi matematika detik yang dilakukan dengan memberikan soal-soal yang mudah yang harus diselesaikan oleh peserta didik secara cepat. Banyak teori yang mendukung, tiga landasan berupa ilmu mantik atau logika umum, psikologi mutakhir, dan neuroscience telah diuraikan menjadi landasan utama teori matematika detik yang ditemukan oleh Ahmad Al-Hafaz. FAS menyatakan bahwa untuk kemudahan belajar, matematika detik dibagi menjadi 4 level yang saling menguatkan. Ada A, B, C, dan D. Setiap level menunjukkan tingkat kerumitan yang semakin tinggi, sehingga memerlukan kesiapan mental dan intelektual yang semakin tinggi pula. Keempat level tersebut dapat dipelajari secara terpisah, tetapi sebaiknya dijalankan secara runtut. Level A dengan tema baca angka cepat baca kata terdiri dari A1 atau bilangan asli, A2 bilangan bulat, dan A3 bilangan desimal. Pada level B yaitu otak bukan kalkulator. Level C berpikir sebelum bicara. Level D rekatkan dan ciptakan atau pola pikir inovator. Namun dalam hal ini rekreasi matematika detik yang menjadi fokus utama penelitian adalah pada level A1, yaitu baca angka secepat membaca kata, serial bilangan asli. TOSEM atau singkatan dari Test of Second Mathematics. TOSEM adalah instrumen matematika detik level A yang bertujuan untuk merangsang otak, mengasah fokus, dan memberantas gagap hitung melalui latihan hitung tambah kurang kali bagi. Matematika detik level A sendiri adalah perpaduan antara ilmu mantik dan psikologi kognitif. Fungsi TOSEM adalah untuk melatih kepekaan berpikir cepat,
pada operasi aritmatika dasar, yaitu TKKB tadi, hingga menjadi pengetahuan dan keterampilan yang intuitif. TOSEM hampir serupa dengan tes Kraepelin atau Pauling yang bertujuan untuk mengukur ketelitian, kecepatan, daya tahan, dan konsistensi. Hanya saja pada TOSEM berisi deretan angka yang tersusun vertikal tanpa simbol. Materi TOSEM tidak melibatkan perhitungan sulit karena tidak semua operasi hitung matematika dijadikan sebagai pengetahuan intuitif. TOSEM diciptakan untuk mendukung agar anak dapat menikmati matematika. Sama seperti TOEFL, fokus TOSEM mengarah pada pencapaian skor minimum. Jika skor TOSEM minimum terlampaui, artinya anak sudah tuntas. Sebaliknya, jika ada skor TOSEM tidak mencapai nilai minimum, maka anak dianggap belum tuntas. Pada TOSEM, besaran kecepatan hitung menggunakan satuan OPM atau singkatan dari operasi per menit. Berikut contoh tampilan Test of Second Mathematics atau lembar soal dari rekreasi matematika detik. Bisa kita lihat bersama ya teman-teman. Ini untuk contoh operasi tambahnya. Cara mengerjakannya biasanya urut ke bawah. Nanti jawabannya ditaruh di tengah seperti itu. Anak-anak nanti dihitung menggunakan tadi OPM atau operasi per menit. Selanjutnya, peran neuroscience kognitif dalam pembelajaran matematika. Neuroscience kognitif adalah studi ilmiah yang membahas tentang substrat biologis yang mendasari kognisi, khususnya dasar saraf dari proses mental. Neuroscience kognitif merupakan bidang interdisipliner yang melibatkan disiplin ilmu seperti ilmu saraf, molekuler, psikologi kognitif, dan eksperimental, fisiologi, ilmu komputer, dan psikiatri. Neuroscience kognitif menggunakan berbagai metode dari tindakan neuropsikologis dasar psikofisika, neuroimaging, elektrofisiologi, dan baru genomik perilaku serta kognitif untuk mengeksplorasi hubungan antara proses saraf, kognisi, dan perilaku manusia. Sebagai bidang ilmu saraf kognitif yang berkembang pesat, tergambar jelas bahwa pengetahuan terkait otak dan fungsinya dapat diterapkan untuk meningkatkan pembelajaran khususnya dalam pembelajaran matematika. Salah satu cara untuk mengetahui neuroscience kognitif dapat berkontribusi pada penelitian pembelajaran matematika dilihat dari data aktivitas otak yang dapat menampilkan deskripsi proses kognitif yang terjadi selama berpikir dan belajar matematika. Melihat sisi berlawanan dari spektrum perbedaan individu, maka para peneliti berusaha mengungkap faktor kognitif mana yang berkontribusi terhadap kemahiran dengan matematika. Menon 2010 menyelidiki terkait penalaran geometris pada individu yang sangat cerdas dengan menggabungkan data perilaku dan tindakan neurosaintifik seperti pupil dilatation dan fMRI. Langkah-langkah terakhir memungkinkan registrasi alokasi sumber daya kognitif online dan berkelanjutan, misalnya pada penyimpanan informasi dan kemampuan pemrosesan. Selama penyelesaian masalah, suatu proses yang sulit untuk dilakukan kemudian ditangkap dengan akurasi dan waktu reaksi. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa individu dengan kecerdasan tinggi memiliki lebih banyak sumber daya kognitif yang tersedia saat melakukan tugas geometris. Secara keseluruhan, hal tersebut menunjukkan bahwa neuroscience kognitif dapat menambah pemahaman kita terkait spektrum pemenuh perbedaan antara individu dalam perkembangan matematika atau dari yang lemah hingga yang mahir, menunjukkan potensi neurofaktor kognitif yang terkait dengan perbedaan individu. Selanjutnya yaitu implementasi rekreasi matematika detik berbasis neuroscience kognitif dalam pembelajaran matematika sekolah dasar. Sejumlah program intervensi matematika berbasis neuroscience kognitif telah dirancang untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran matematika tambahan peserta didik sekolah dasar dalam kelompok kecil atau individu. Namun sangat sedikit program-program yang telah divalidasi melalui pemakaian empiris, penelitian peer review, atau diinformasikan oleh penelitian neuroscience dalam perkembangannya. 5 program intervensi matematika yang telah menunjukkan dukungan dari penelitian empiris peer review menurut Kucian 2012 antara lain yang pertama ada
Accelerated Math atau IM, penilaian dan pengajaran matematika terkomputerisasi untuk keperluan praktik pemantauan dan kemajuan bagi peserta didik sekolah dasar. Program ini tidak mengklaim bahwa hal ini dikembangkan berdasarkan literatur ilmu saraf, tetapi melibatkan unsur yang termasuk dalam struktur model dari pemrosesan numerik. Yang kedua ada Corrective Mathematics atau CM. Program perbaikan untuk peserta didik sekolah dasar digunakan dalam pengajaran kelompok kecil ataupun besar. Misal mirip seperti AM, program ini juga memiliki tautan triple code model, pelajaran tentang nilai tempat atau sistem kuantitas, penekanan pada pengambilan fakta atau sistem verbal, dan pengajaran strategi untuk memecahkan masalah aritmatika multidigit atau sistem visual. Yang ketiga ada Fluency and Automaticity Through Systematic Teaching atau FASTMAT. Perangkat lunak terkomputerisasi untuk peserta didik sekolah dasar yang dirancang untuk memfasilitasi dan meningkatkan akses peserta didik terhadap kurikulum matematika melalui pelatihan secara faktual. Program berbasis penelitian ini berfokus pada berbagai aspek pembelajaran matematika seperti otomatisitas, hubungan antar simbol numerik dan representasi verbal yang terkait, yang konsisten dengan triple code model, representasi, pengetahuan, dan memori kinerja. Selanjutnya ada number words instructional. Untuk peserta didik sekolah dasar dalam memperoleh pemahaman kognitif, terpusat dari matematika melalui pelatihan keterampilan, mulai dari pemahaman teori, jumlah, hingga aljabar. Program tersebut mencakup penggunaan aktivitas yang terkomputerisasi langsung di atas kertas dan pensil untuk mengajarkan konsep matematika. Yang terakhir ada The Number Race, atau perangkat lunak adaptif untuk mempromosikan pengertian jumlah di antara peserta didik sekolah dasar yang sedang berkembang dan untuk mencegah serta memulihkan diskalkulia pada anak antara 4-8 tahun. Berdasarkan penjelasan berbagai ahli neuroscience terkait program intervensi neuroscience kognitif terhadap pembelajaran matematika yang telah menunjukkan dukungan dari penelitian empiris, hal ini sejalan dengan penerapan metode rekreasi matematika detik dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Karena dalam metode tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan neuroscience, utamanya dalam otomatisitas, hubungan antar simbol numerik dan representasi verbal terkait konsisten dengan triple code model. Representasi pengetahuan dan memori kerja yang mengadaptasi respons serta kompleksitas opsi respons atau intervensi Fluency and Automaticity Through Systematic Teaching atau FASTMAT. Untuk memperjelas keterkaitan antara rekreasi matematika detik terhadap neuroscience, berikut akan dijelaskan beberapa penelitian terkait rekreasi matematika detik. Pertama ada Hairunisa pada tahun 2017 dengan penelitiannya yang berjudul Keefektifan Rekreasi Matematika Detik terhadap skor TOSM level A1 dan hasil belajar materi perkalian dan pembagian pecahan peserta didik kelas 5 SDN Kepandaian 3 Kabupaten Tegal. Menyatakan bahwa hasil belajar peserta didik pada pelajaran matematika, materi perkalian dan pembagian pecahan dengan menggunakan metode rekreasi matematika detik lebih baik daripada metode konvensional. Selanjutnya ada Jayanti tahun 2018 dengan penelitiannya yang berjudul Efektivitas Metode Rekreasi Matematika Detik dengan level A2 terhadap tingkat kesiapan belajar peserta didik, dapat disimpulkan bahwa metode tersebut efektif terhadap kesiapan belajar peserta didik kelas 11 SMA Al-Irsyad Kota Tegal pada pembelajaran materi pokok polinomial. Peserta didik yang diajar menggunakan metode rekreasi matematika detik dengan level A2 mempunyai kesiapan belajar yang lebih baik daripada peserta didik yang diajar menggunakan metode konvensional. Selanjutnya ada Aristio dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Rekreasi Matematika Detik dengan TOSM atau Test of Second Mathematics menyimpulkan terdapat pengaruh positif rekreasi matematika detik dengan TOSM terhadap kemampuan koneksi matematis peserta didik kelas 7 materi aritmatika sosial di SMP Ma'arif NU Paguyangan.
Selanjutnya ada Armadi pada penelitiannya yang berjudul Implementation of Problem-Based Learning Assists with Recreation of Second Mathematics to Improve Numeracy and Problem Solving Skill mengemukakan bahwa pembelajaran matematika menggunakan model PBL berbantuan rekreasi matematika detik efektif diterapkan pada materi aritmatika. Pembelajaran matematika menggunakan model PBL berbantuan rekreasi matematika detik efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Dan yang ketiga, lembar TOSM yang terdapat dalam rekreasi matematika detik efektif dalam meningkatkan kemampuan berhitung peserta didik sekolah dasar. Dari beberapa penelitian terkait rekreasi matematika detik dalam pembelajaran matematika, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode rekreasi matematika detik di dalamnya terdapat sentuhan dan pengembangan neuroscience kognitif. Karena dalam rekreasi matematika detik dilandasi 3 landasan utama, yaitu pertama ilmu mantik, yang kedua psikologi mutakhir, dan yang ketiga neuroscience. Neuroscience di sini berkaitan dengan struktur dan sistem saraf di dalam otak yang mendasari perilaku dan perkembangan kemampuan kognitif anak. Implementasi rekreasi matematika detik berbasis neuroscience kognitif dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar telah mendorong peserta didik untuk memproses kognitif secara kompleks dan canggih, termasuk kognisi numeriknya, serta memberikan kesegaran otak sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Inkubasi dan memasukkan memori tahapan pemanasan otak peserta didik dapat dilakukan dengan menyelesaikan soal-soal yang mudah dalam waktu yang cepat. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan FAS juga yang menyatakan bahwa matematika detik perlu dilakukan sebelum memasuki materi utama. Dengan demikian, implementasi rekreasi matematika detik tadi sudah saya jelaskan ya, memproses kognitif secara kompleks dan canggih. Selanjutnya, selain itu, hal tersebut mendorong guru dan orang tua untuk menyediakan lingkungan belajar sesuai tahap perkembangan peserta didik dan dapat menciptakan sikap aktif peserta didik dalam membangun kemampuan melakukan berbagai kegiatan yang dapat menstimulasi otak. Rekreasi matematika detik berbasis neuroscience kognitif telah memberikan kontribusi mengenai metode pembelajaran matematika yang sesuai dengan karakteristik kognitif anak dan dapat mengatasi kognisi atipikal, sehingga kognisi matematika peserta didik sekolah dasar dapat ditingkatkan melalui berbagai intervensi. Materi pembelajaran yang digunakan disusun dengan mengintegrasikan prinsip neuroscience kognitif. Pembelajaran rekreasi matematika detik berbasis neuroscience kognitif dapat meningkatkan kreativitas serta keterampilan berhitung peserta didik tentang kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pembelajaran berbasis otak yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan meningkatkan berbagai kompetensi peserta didik. Metode rekreasi matematika detik dianggap tepat diterapkan pada semua materi matematika. Hal ini dikarenakan metode tersebut dianggap mudah dan cepat sebagai suatu rekreasi yang menyenangkan bagi peserta didik sebelum masuk ke pembelajaran matematika. Namun, kelemahan dari penerapan rekreasi matematika detik hanya dapat diterapkan pada kelas tinggi sekolah dasar. Hal ini dikarenakan pada kelas tinggi sekolah dasar dinyatakan mampu untuk melakukan tahapan serta prosedur rekreasi matematika detik. Perlunya konsistensi guru dalam menerapkan metode rekreasi matematika detik berbasis neuroscience kognitif, karena metode tersebut memerlukan kebiasaan yang berulang sehingga tercapai tujuan yang diharapkan dari metode rekreasi matematika detik. Terdapat pula aplikasi EduGame terkait rekreasi matematika detik yang dapat peserta didik unduh di Play Store. Aplikasi tersebut antara lain TOSM dan Purwarupa Play on You. Aplikasi tersebut bertujuan untuk memberantas gagal hitung peserta didik dan meningkatkan kecepatan hitung aritmatika yang dikemas secara menarik serta kekinian. Konsep soal matematika pada game tersebut disusun sesuai dengan karakteristik TOSM, yaitu gampang dan dapat dikerjakan intuitif, tidak melibatkan perhitungan sulit, serta tidak ada operasi bilangan pecahan. Karena itu jenis soal yang muncul adalah bilangan asli. Bilangan asli disebut juga bilangan bulat positif. Sebentar.
Maaf, saya lanjutkan. Karena itu jenis soal yang muncul adalah bilangan asli. Bilangan asli disebut juga bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Penutup, kesimpulan, implementasi rekreasi matematika detik berbasis neuroscience kognitif dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar telah memberikan kontribusi mengenai metode pembelajaran matematika yang sesuai dengan karakteristik kognitif anak dan dapat mengatasi kognisi atipikal sehingga misi matematika peserta didik sekolah dasar dapat ditingkatkan melalui berbagai intervensi. Implementasi rekreasi matematika detik berbasis neuroscience kognitif dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar menjadi pilihan dalam pengembangan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Implementasi metode rekreasi matematika detik sejalan dengan 5 program intervensi neuroscience kognitif. Karena dalam metode tersebut sangat dipengaruhi oleh penerapan neuroscience, utamanya dalam otomatisitas, hubungan antara simbol, numerik, dan representasi verbal, terkait yang konsisten dengan triple code model, representasi pengetahuan, dan memori kerja yang mengadaptasi respons serta kompleksitas opsi respon. Rekreasi matematika detik dalam pembelajaran matematika terdapat sentuhan dan pengembangan neuroscience kognitif. Hal ini dikarenakan dalam rekreasi matematika detik dilandasi oleh 3 landasan utama menurut FAS tadi, yaitu ilmu mantik, psikologi mutakhir, dan neuroscience. Neuroscience di sini berkaitan dengan struktur dan sistem saraf di dalam otak yang mendasari perilaku dan perkembangan kemampuan kognitif peserta didik. Sekian pemaparan dari saya, artikel saya. Berharap penuh teman-teman dapat memberikan masukan agar artikel saya dapat disempurnakan. Terima kasih, silakan. Halo. Pusing, Mas. Halo Mbak Indri. Ya. Langsung pertanyaan atau pripun ini? Halo. Monggo Pak Kus Edi dan teman-teman. Monggo silakan Mas. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Pak Kus Edi dan Mbak Indri yang sudah memaparkan kita berekreasi ya. Pertama, memang latar belakang saya kalau di Dikdas kemarin itu tidak matematika ya, tapi lebih ke bahasa Indonesia. Nah, dari artikel ini sekilas tadi beberapa membaca-baca memang ini menjadi hal yang terbilang baru ya, karena beberapa tokoh yang mengembangkan, salah satunya Ahmad Tohafaz atau siapa itu, memang mengenalkan matematika detik ini dalam rangka merespon stigma bahwa matematika itu jelimet, memusingkan, menakutkan, susah. Nah, tapi dengan konteks metode matematika detik ini diharapkan bisa menjadi media rekreasi, menyenangkan. Nah, itu prinsip dasar yang saya baca sekilas. Namun ada beberapa hal yang mungkin pandangan saya saja. Yang pertama tadi judulnya kan kajian neuroscience ya. Kemudian tapi di judul itu baiknya bagaimana? Karena ada pengulangan neuroscience 2 kali. Itu pakar-pakarnya ini ada Pak Kus Edi, Mas Wahdan dan teman-teman yang lain itu bisa nanti menambahkan. Apakah tepat baik atau tidak pengulangan satu kata meskipun itu substansinya berbeda ya di satu judul itu. Pertama itu. Yang kedua, kalau melihat perkembangan teori kecerdasan ataupun rumus kemajuan bangsa, zamannya Prof. Muhajir itu paradigmanya menggunakan, kalau tidak salah pendekatannya WEF itu ya, World Economic Forum 2016 atau 15 itu, yang intinya kunci kemajuan pendidikan itu dimulai dari 3 aspek ya, kompetensi, karakter, dan literasi. Tapi di era Mas Menteri Nadiem ini tampaknya bergeser. Kalau tidak salah saya membaca itu ada 3 aspek yang dikuatkan, yaitu numerasi, sains, dan literasi. Nah,
kalau melihat dari artikel ini tadi, matematika detik ini diterapkan pranumerasi ya kalau tidak salah ya. Nah, pertanyaannya apakah fokusnya hanya berhenti di A, B, O atau apa tadi yang memang hanya membantu anak dalam memahami hitungan angka-angka yang pranumerasi atau bisa terlampaui. Padahal kalau tadi di akhir penyaji mengatakan ini lebih tepat diterapkan di kelas tinggi ya 456. Nah, itu bagaimana? Apakah memang seperti itu juknis atau konsep metode matematika detik ini atau ada temuan baru? Nah, kalau misalnya bisa pas sudah bukan pranumerasi lagi, memang saatnya numerasi, itu malah menurut saya lebih bagus ya, tapi juga menyesuaikan struktur materi dari matematika itu sendiri. Jadi itu. Kemudian mungkin ini perbandingan dari metode-metode yang memang dikembangkan oleh para matematikawan seperti ada etnomatematika dan sebagainya, itu memang tren matematika ini banyak sekali yang memang diarahkan ke teori kecerdasan atau olah pikir ya. Nah, bagaimana, apakah bisa neuroscience ini memang ranahnya apakah hanya dalam ranah olah pikir, tapi saya belum tampak tadi yang olah rasanya, karena di sini kan impact atau impresi ya, kesan pembaca itu kan memang menyenangkan. Nah, itu mohon konfirmasinya karena saya juga tidak pakar di matematika. Mungkin itu, matur nuwun. Iya, terima kasih Mas Ibda. Saya langsung jawab ya Mas ya. Halo? Iya, iya. Monggo. Terima kasih atas masukannya juga. Saya sedikit membahas terkait tadi level ABCD ya Mas. Jadi di sini Ahmad Tohafaz itu membuat sebuah awalnya itu dari sebuah kampung matematika detik itu. Jadi ada tahapannya, yaitu level A, B, C, D itu emang fokusnya pada ini Mas, kecepatan berhitung. Di aplikasi di game yang bisa diunduh pun pada kecepatan berhitung. Jadi bagaimana aritmatika tersebut itu sudah menjadi hal yang intuitif seperti itu Mas. Jadi tidak lagi menggunakan jari jemari yang memakan waktu cukup lama. Jadi sebelum yang akhirnya nanti dia masuk ke matematika, pembelajaran matematika, anak-anak itu sudah di luar nalar gitu, tambah kurang kali baginya itu sudah menjadi hal intuitif seperti itu. Itu awalnya konsep dari Pak Toha. Kebetulan saya sendiri itu dari ada kan, jadi ada komunitasnya level A, B, C, dan D. Saya masuknya ke komunitas yang A. Kan itu kan ada level-level. Saya level yang bawah dulu gitu saat itu. Dan kemudian dengan beberapa para petinggi di sini membuat sebuah kampung matematika di daerah Slawi yang kemudian itu dikhususkan untuk anak-anak SD ya Mas, anak-anak SD. Kemudian kedepannya itu berkeinginan, bertujuan agar menarik wisatawan juga yang akhirnya meningkatkan devisa untuk daerah seperti itu. Jadi mengembangkan pendidikannya juga, terus kemudian wisatanya juga, kemudian juga ekonomi kreatif, kira budaya dan lain sebagainya. Itu awal-awal tujuan utamanya seperti itu, kayak gitu Mas. Tetapi kalau tadi Mas Ida tanya untuk pengembangan lain sebagainya, itu saya kurang begitu memahami di level lainnya. Yang saya tahu di level A itu emang khusus pada kecepatan berpikirnya Mas, agar menjadi hal yang intuitif atau di luar nalar seperti itu. Terima kasih, barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan lagi. Oh iya, terkait ini neuroscience juga Mas Ida. Jadi awalnya ini saya berdiskusi dengan seorang ilmuwan dari Florida University. Beliau profesor dokter di ilmu syaraf. Kemudian saya bertanya-tanya terkait neuroscience kognitif ya. Selama ini di Indonesia itu masih jarang kayak gitu terkait dalam pembelajaran matematika, dan ternyata itu kan ada satu konteks yaitu di dalam neuroscience yaitu amigdala ya. Amigdala itu kan sekumpulan nukleus yang heterogen secara anatomi maupun psikologi
Itu intinya itu kayak merekam emosi gitu loh Mas. Dari merekam emosi tersebut saya ingin mengetahui yang akhirnya kan dari amigdala itu tersebut terdapat kecemasan seperti kalau nggak salah diskusi ya, terus kemudian kecemasan matematika. Jadi baru mendengar kata matematika saja yang tadi pada mata kuliah awal itu Bu Kasni jelaskan, baru dengar matematika saja sudah cemas, sudah takut gitu, apalagi lihat angka seperti itu. Itu termasuk dalam masalah amigdala tersebut. Kemudian saya berpikir ingin meneliti itu seperti itu. Dikaitkan dengan metode tadi yang mungkin saya berpikir mungkin dengan rekreasi yang mudah gitu, kecemasan matematika itu agak bisa dikurangi seperti itu. Monggo teman-teman. Halo. Dari saya cukup, mungkin yang lain ini kayaknya kok sepaneng kok. Ya Allah, saya nggak laku. Matematika pusing. Nggih, Pak Wardan. Monggo Bu Kasni, Mbak Indri, Mbak Indri, saya boleh. Mbak Indri, saya Siapa boleh. ini? Oh, Ya, Mas Pak Rais Rais dulu, ya, Pak Rais dulu, silakan. enggak apa-apa. Baik. Saya memang agak terlewat gitu ya, karena saya baru di Wonogiri ini, mungkin masalah sinyal. Tapi saya sempat mengikuti tadi yang disampaikan oleh Mbak Indri, saya juga mengikuti yang disampaikan oleh Mas Ibra. Kalau saya dari sisi tayangan saja kok Mbak Indri, itu ada semacam flowchart-nya enggak Mbak Indri? Jadi misalkan apa ya, kayak bagan-bagan gitu untuk mempermudah memahami apa isi yang Mbak Indri sampaikan itu. Untuk Ada Mbak Indri? Untuk saya belum ada, maaf Mas, tapi nanti akan coba saya cari di materi lain. Di ya, termasuk saya artinya, belum menemukan. Oh ya, termasuk ya. Artinya kan ketika nanti di dalam karya yang mungkin ini akan menjadi yang jenengan ulas besok sampai ke depan, itu saya kira dalam sisi penayangan akan lebih mudah ya, ketika non sewu, ketika dijelaskan panjang lebar, tapi karena mungkin ya karena saya juga ada kendala sinyal ini tadi, maka ya hanya sedikit masukan saja Mbak Indri secara tampilan dan penayangan mengenai bagan dan flowchart gitu nggih Mbak Indri nggih. Tapi secara prinsip saya mengikuti tadi ya, baguslah secara prinsip gitu. Lepas dari yang tadi disampaikan Mas Ibra itu ya, bagi saya merupakan masukan untuk penyempurnaan, begitu nggih Mbak Indri? Matur nuwun Mas. Agar tidak sepaneng saja ini, agar tidak sepaneng. Nggih. Ya, gitu nggih Mbak Indri nggih. Nggih, matur nuwun Mas Rais. Nggih, matur nuwun Mas Rais, Mas Ibda, terima kasih. Selanjutnya Bu Kasni, silakan. Oh iya, terima kasih atas waktunya Mbak Indri. Tadi panjenengan di dalam presentasinya kan mengatakan bahwa matematika detik itu kan dibuat sedemikian rupa sehingga ketika mau masuk ke materi, anak sudah siap gitu ya. Nah, di situ kan dikatakan ada itu ya konsep dasar berhitung yaitu pipolondo nggih, ping poro lan sudo. Nah, yang ingin saya tanyakan, bisakah matematika detik ini dikembangkan untuk pemahaman geometri? Karena pada saat pemahaman geometri juga berbasis pada itu tadi, pipolondo tadi, begitu. Terus prakteknya, karena saya seorang praktisi ya, apapun yang diteliti itu harus berguna ketika kita dalam prakteknya seperti apa begitu. Nah, saya ingin tahu ini kalau itu diterapkan dalam pembelajaran di kelas itu seperti apa begitu, itu yang masih belum terbayang dengan jelas di dalam benak saya. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, bisakah rekreasi detik tadi dikembangkan untuk pemahaman geometri? Geometri dasar. Kemudian actionnya di kelas itu seperti apa ini? Penggunaannya di dalam pembelajaran seperti apa gitu? Apakah harus dikerjakan di luar pembelajaran ataukah bisa diterapkan di dalam pembelajaran? Kelas maksudnya. Begitu Mbak Indri, monggo. Bu matur nuwun, saya langsung jawab ya Ibu. Tadi saya sempat sampaikan terkait materi matematika detik TKKB tadi, kurang kali bagi. Tadi Bu Kasni tanya, bisakah MD tersebut diterapkan di materi geometri gitu ya Bu ya?
geometri dasar. Tadi juga di presentasi saya jelaskan bisa Bu, tetapi MD tersebut memang dapat diterapkan di semua materi, tetapi hanya sebagai warming up Bu, atau pemanasannya, agar si TKKB tersebut bisa menjadi hal intuitif untuk anak seperti itu. Dan pada prakteknya sendiri, kami di komunitas matematika detik itu mengalami kendala, yaitu memang perlunya konsistensi guru Bu. Jadi TOSM itu, lembar TOSM Test of Second Matematik itu kan ada lembar tambah sendiri, lembar pengoperasian kurang sendiri, kali sendiri, bagi sendiri, itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan secara berangsur-angsur, berulang-ulang seperti itu Bu. Jadi itu memang kalaupun mau diterapkan di kelas harus membutuhkan konsistensi dari guru dan juga waktu yang cukup lama. Jadi memang belum diterapkan secara full di kelas, tetapi hanya untuk rekreasi di mungkin kayak di luar kelas ataupun di sebelum memulai pelajaran seperti itu Bu, bukan waktu yang intens untuk belajar di dalam komunitas kami seperti itu, belum diterapkan. Oke. Monggo yang lain saya tak mikir-mikir dulu. Terima kasih Bu Kasmi. Iya, terima kasih. Sami-sami. Dan jadi awal mulanya itu kenapa saya ingin memilih neuroscience selain diskusi tersebut, yaitu saya pernah membersamai komunitas peduli stunting Kabupaten Tegal, Brebes dan Slawi, Kabupaten Tegal, Brebes dan Kota Tegal, maaf. Itu kami menemukan beberapa anak yang memiliki kondisi stunting, kasihan ya Bu. Jadi kemudian dari situ itu stunting itu sendiri ternyata mempengaruhi hasil belajar, motivasi belajar, kesiapan dan lain sebagainya seperti itu. Itu ternyata ada kaitannya dengan neuroscience juga Bu. Sarafnya dari sirkuit otaknya terhambat, terus tadi terdapat amigdala dan lain sebagainya itu. Jadi stunting tersebut mempengaruhi neuroscience. Jadi sebenarnya neuroscience tersebut sangat luas Bu kalau mau dijabarkan. Butuh batu. Silakan teman-teman. Ya Mbak Indri. Iya Pak. Neuroscience itu ya memang setahu saya luas sekali ya. Apalagi ini basic ilmu di luar kependidikan. Saya cuman pengen ini aja deh. Saya kalau matematikanya nggak paham saya. Udah panas dingin ini baca matematika. Apalagi aja detiknya. Ya. Ini aja fokus dari tulisan Mbak Indri ini aja. Mungkin ini bisa menjadi satu sub nanti di dalam disertasi Mbak Indri ya. Kalau ini bisa lebih sistematis mungkin ya. Karena judulnya tadi kajian neuroscience, maka dalam pemahaman saya itu menjadi inti. Sehingga kajian di bawahnya di dalam artikel ini porsi terbanyak itu pada neuroscience. Ya. Mungkin pengantarnya adalah apa itu rekreasi matematika detik ya. Mungkin apa itu atau bagaimana pembelajaran di sekolah dasar, ada kelas rendah, kelas atas misalnya ya. Tapi yang lebih banyak justru pada bagaimana neuroscience itu berpengaruh ya atau bekerja dalam konsep rekreasi matematika ini. Nah, akan lebih bagus lagi kalau bisa dikelompokkan ini, misalnya hasil-hasil penelitian yang menunjukkan hasil positif dari rekreasi matematika detik, kemudian ada nggak hasil penelitian yang menunjukkan hasil negatif misalnya ya. Jadi yang positif negatif itu ada sehingga nanti lebih enak dalam mengambil benang ya terhadap neuroscience-nya. Ya, kalau saya lihat di yang sudah ditulis ini neuroscience-nya malah sedikit ya.
Kemudian ini bisa kelihatan dari abstrak ini, ya, hasil studi neuroscience dari studi pustaka yang dilakukan, penelitian menyimpulkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan belum mengarah kepada bagaimana neuroscience itu berkontribusi terhadap matematika detik khususnya ya. Ini hasil ini malah seperti, kalau saya bacanya seperti hasil penelitian eksperimen ya, hasil penelitian eksperimen dibandingkan dengan studi literatur yang ini tadi dituliskan di dalam metodologi ya. Karena di dalam bagian akhir, bagian pendahuluan itu sudah disampaikan bahwa tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan. Nah, ini juga tabrakannya, mendeskripsikan implementasi rekreasi matematika detik. Nah, ini neuroscience-nya malah nggak ada ya. Nah, itu aja ya. Saya kira arah dari artikel ini ya dikembalikan kepada kodratnya gitu aja ya. Gitu Mbak Indri. Turun Pak Wahdan, berarti ada yang kelewat. Terima kasih atas sarannya, sangat bermanfaat sekali untuk pengembangan artikel saya. Terima kasih Pak Wahdan. Selanjutnya barangkali ada teman-teman yang satu lagi Mbak Indri, saya pengen tanya Mbak Indri. Maaf Bu, ya silakan. Pada usia berapakah yang tepat diperlakukannya itu tadi, matematika detik tadi? Nanti itu jawaban selanjutnya nanti akan mendasari pertanyaan saya selanjutnya, monggo. Pada usia berapakah itu? Ya, jadi matematika rekreasi matematika detik sendiri diterapkan pada kelas tinggi, Bu. Tadi juga di slide sudah dijelaskan kelemahannya, yaitu metode tersebut hanya dapat diterapkan di kelas tinggi karena kelas tinggi dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan prosedur-prosedur dari rekreasi matematika detik tersebut. Ya. Kalau begitu artinya matematika detik hanya sebagai drill ya. Kalau saya menganggapnya itu ya, melancarkan saja. Karena ketika kita kembali flashback, kenapa anak SD kok harus 7 tahun? Itu ada dasarnya. Karena pada usia 7 tahunlah kematangan bilangan. Jadi anak bisa menerima konsep bilangan itu ketika dia sudah berusia 7 tahun. Maka anak SD disarankan masuk pada usia 7 tahun. Nah, kalau itu dipakai untuk kelas tinggi, berarti kan konsep anak itu sudah ada. Ya, konsep anak tentang numerik sudah ada. Tinggal mengembangkannya, ya, mengembangkannya dan melancarkan konsep yang sudah dia terima. Berarti artinya matematika detik ini hanya sebagai strategi untuk ngedrill kan, ibaratnya seperti itulah. Melancarkan melancarkan konsep yang sudah diterima anak. Bukan lagi dia menanamkan konsep, tapi ini untuk mengembangkan konsepnya juga. Nah, ini kalau diterapkan di SD ya kurang begitu pas, artinya hanya membantu anak untuk lebih aja, tapi tidak untuk menanamkan konsep itu. Saya kira kalau dia bisa diterapkan di kelas rendah, misalnya ketika awal anak belum menerima konsep tentang bilangan, dia bisa memakai matematika itu, konsepnya bisa masuk, itu saya bersyukur sekali, itu malah bisa dikembangkan lebih lanjut, tetapi ternyata tidak bisa begitu. Bisa buat ini juga Bu, eksperimen sepertinya diuji coba barangkali untuk kelas rendah bisa. Ya. Terima kasih Bu Kasmi, saya malah ada ide baru. Oh iya, karena setahu saya dalam perkembangan numerik itu memang matangnya bilangan di usia 7 tahun. Gitu. Sehingga anak TK itu kalau mengenal bilangan itu hanya mengenal saja, tapi konsep bilangan itu sendiri dia tidak bisa masuk itu. Iya. Ada itu. Usia minimum untuk menguasai konsep bilangan, Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu Kasmi. Saya seperti dapat wangsit, Bu. Iya. Silakan teman-teman yang lain. Saya boleh masuk? Silakan. Oh, Pak Amutako dulu, silakan Pak Amutako dulu. Oh iya, atur nuhun Pak Abdul. Kalau saya lihat dari judulnya mungkin sama seperti beberapa komentator sebelumnya. Ini nanti artikelnya itu hasilnya menggambarkan bagian-bagian otak mana yang berkembang ketika
pembelajaran rekreatif matematika detik itu diterapkan. Kalau kajiannya neurosains, pemahaman saya seperti itu, menggambarkan fungsi otak yang aktif gitu, yang terstimulasi. Nah, tetapi ketika pemaparannya itu terjadi apa ya? Sering terjadi pemahaman jalan yang beragam begitu, jalan yang beragam. Saya mencoba memetakan gitu ya. Tadi disampaikan bahwa matematika detik itu untuk mengembangkan berpikir intuitif ya. Karena ada dua model berpikir ya, berpikir intuitif dan yang cepat begitu, dan berpikir lambat yang sifatnya penguatan pada logika. Selama ini mungkin pembelajaran kita lebih pada penguatan pada berpikir lambat atau menggunakan logika. Nah, apakah matematika detik itu mengkondisikan siswa melalui drill-drill tadi disampaikan ada tes ya, seperangkat tes yang digunakan untuk dilalui guru atau siswa sehingga mereka terbiasa untuk itu. Kemudian ketika ada pertanyaan, mereka sudah membuat jalur baru, shortcut dalam berpikir. Nah, saya mengasumsikan itu mungkin seperti model Kumon, gitu ya. Kumon itu kan di-drill terus, sehingga anak-anak memiliki shortcut berpikir. Jadi mereka diberikan sebuah soal begitu, mereka menciptakan polanya sendiri yang berbeda dengan pola yang diajarkan guru atau ditemukan oleh orang lain. Kalau saya boleh usul begitu ya, bagaimana kalau artikel ini, kalau memang tidak bisa menggambarkan komponen apa dari otak atau dari bagian otak yang berkembang dengan model rekreasi matematika detik ini, maka lebih baik artikel ini mampu menggambarkan bagaimana langkah-langkah untuk menguatkan berpikir intuitif begitu, memperbandingkan antar model Kumon, mungkin model apa lagi begitu yang coba bisa diterapkan. Kalau tadi kan Mbak Indriana mengatakan ini untuk ekstra saja begitu ya, ekstra, tidak bisa untuk intra begitu. Apakah ada model yang bisa jadi ada model mengembangkan matematika berpikir intuitif itu untuk kegiatan pembelajaran intrakurikuler gitu. Jadi memperbandingkan antara intra dan ekstra. Kalau asumsinya selama ini adalah ekstra, bisa jadi ada artikel yang pernah menggunakan untuk intra. Dan itu dilihat begitu. Daripada menggambarkan neuroscience yang mungkin ya bisa saja, tetapi sangat biologis sekali ya, biologis ya, sangat pokoknya kedokteran sekali begitu ya. Terlalu tinggi jangkauannya kita. Ya, mungkin kita kurang terbiasa menjamah tema-tema itu begitu. Nah, lebih praktis ya. Jadi nanti fungsinya untuk kontribusinya untuk pendidikan juga kecil begitu. Nah, dengan mengembangkan model berpikir intuitif untuk pembelajaran intra dan ekstra dengan memperbandingkan antar model, itu malah bisa menjadi sebuah alternatif atau sebuah tawaran dalam pembelajaran matematika. Itu menurut saya yang hobi terhadap matematika begitu. Dari kecil memang matematika ini menakutkan, sampai besar ya menakutkan. Tapi kalau masalah hitung-hitungan uang ya menyenangkan gitu ya, kalau rupiah. Ya mungkin gitu Mbak Indriana. Pak Abduh mau melanjutkan.
Ya, matur nuwun Pak Almuntako, terima kasih banyak. Benar juga yang disampaikan Pak Almuntako, sepertinya memang kurang menyentuh malah untuk pendidikannya seperti itu ya, kurang banyak. Silakan Pak Abdul selanjutnya. Sudah dibahas Pak Almuntako semua. Barengan. Panjang banget. Tahu gitu tadi nggak tak kasih kesempatan. Aduh Mbak Indri, tadi ya beberapa yang mau saya sampaikan juga hampir sama dengan Pak Almuntako. Saya jadi ingin sedikit saja ini terkait di paragraf akhir pendahuluan itu ada redaksi yang mengatakan ini mungkin anunya ya, gap-nya atau state of the art-nya Mbak Indri mungkin, atau kalau mungkin saya salah, coba nanti dikonfirmasi. Ada kalimat tetapi masih sedikit artikel yang membahas tentang neuroscience kognitif dalam pembelajaran matematika di sekolah. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mendeskripsikan dengan jelas. Nah, padahal metode pendekatan Mbak Indri kan literatur review. Nah, ini nanti mohon konfirmasinya apakah itu state of the art-nya atau bukan. Kalau memang itu state of the art-nya, kalau saya meresapi itu malah melemahkan literatur review, tapi kok malah bilangnya artikelnya masih sedikit. Nah, berarti kan reviewnya kurang kurang mendalam ya kalau Mbak Indri menyatakan state of the art-nya artikelnya masih sedikit. Nah, mungkin ada sebaiknya Mbak Indri kalau memang ini state of the art-nya sebaiknya diganti state of the art-nya, bukan melihat dari kuantitas. Bukan melihat dari kuantitas artikelnya. Nah, tapi bisa melihat dari kualitasnya. Kualitasnya itu mungkin dari kedalaman yang lain, dari konsistensi artikel-artikel yang ada yang sudah Mbak Indri temukan. Ini loh ada 10 artikel yang bahas neuroscience, tetapi dari 10 ini kok tidak konsisten antara A, B, C, dan E, ini tidak ada konsistensi. Nah, Mbak Indri berusaha menemukan pasti ada nih yang konsisten, pasti ada konsistensi di antara 10 ini. Nah, ini yang berusaha ditemukan. Nah, mungkin seperti itu barangkali seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Abdul, sangat bagus sekali masukannya. Coba nanti saya kembangkan. Sepertinya juga salah saya Mas, iya saya pikir kok iya seperti itu. Terima kasih Mas Abdul. Mungkin bisa ditambah sedikit Mbak Indri, ketika jenengan kan mengembangkan neuroscience ya, neuroscience tadi kan yang bekerja otak kiri ya. Nah, seharusnya di situ mungkin ya bisa ditambah bagaimana kerja otak kiri ketika diterapkan matematika detik tadi gitu. Jadi neuronnya bisa masuk itu tadi. Oh iya. Ya kan itu mengembangkan otak kiri kan. Nah, bagaimana otak kirinya bekerja dengan diterapkannya matematika detik tadi begitu, itu malah bisa masuk itu Mbak Indri. Iya, matur nuwun Bu Kasmi. Iya, cara kerja otak terhadap RMD seperti itu ya Bu Indri. Iya, Ya, terima kasih Bu Kasmi masukannya. Teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Oke, kalau tidak ada cukup aja. Oke, menarik ya, menarik ternyata bicara neuroscience gitu Bu. Ya, dari paparan Bu Indriana tadi, ide kreatifnya, tapi juga komentar masukan-masukan dari teman tadi ya. Jadi saya membaca itu memang ini loh Mbak, banyak kajian penelitian itu ya yang menemukan nuwun sewu, ini saya kaget juga nanti bahwa manusia itu belum optimal menggunakan otaknya, nuwun sewu loh ini ya. Belum optimal, tapi jadi dalam menemukan gagasan, ya, dalam memecahkan masalah itu menggunakan otaknya itu belum optimal. Bahkan kalau saya melihat bahwa sistem pendidikan kita ini saat ini loh hanya berfokus pada otak bagian kiri, bahkan itu yang bagian luar saja, sehingga nanti kalau dipecah itu yang
kanan itu masih utuh itu ya. Nah, maka ini kan sebenarnya perlu solusi itu bagaimana kita menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri itu. Ya, misalnya tadi Ibu tentang matematika itu kalau saya melihat ini kalau otak kiri itu ya Bu lebih ke menyangkut logika ya. Iya. Kata-kata matematika. Ya Bu, asli ya, tapi kalau otak kanan ini menyangkut irama musik, gambar, imajinasi gitu ya. Nah, ya toh. Nah, sekarang ayo bagaimana loh? Maksud saya itu kalau bisa kita itu mencoba untuk menggunakan, memanfaatkan seluruh bagian otak kita ya, secara kreatif ya, secara terpadu sehingga betul-betul efektif ya dalam sistem pendidikan kita. Nah, bagaimana kontribusinya itu? Misalnya kita tadi bicara otak kiri matematika, bagaimana kita mencoba untuk memunculkan ya model-model pembelajaran matematika, tapi yang juga bisa melibatkan tidak hanya otak kiri saja seperti kata Bu Kasni tadi, ya Ibu Kasni tadi kalau bisa juga ditambahkan dengan otak kanan, dia caranya itu ya tadi sehingga intuitifnya ya atau berpikir lambatnya tadi bisa berjalan secara seimbang seperti kata Pak Al-Muntakoh tadi ya. Bisa nggak Bu Indriana itu model yang Anda tawarkan itu bisa menyentuh kiri kanan nggak itu Bu? Bu Indriana. Iya Pak. Ya. Harusnya sih bisa Pak, karena di situ kan rekreasi, harusnya meningkatkan kreativitas juga, di mana kreativitas juga kan ditemukan di otak kanan gitu kan, terkait kreativitas. Ya, oke. Kalau bisa menjadi suatu yang menarik itu, sehingga nanti Ibu bisa dalam langkah berikutnya bisa memunculkan model pembelajaran matematika ya. Tapi dengan penekanan ya bisa mengembangkan otak kiri dan otak kanan secara seimbang. Nah, modalnya kayak apa nanti mungkin jadi suatu yang menarik itu. Ini cuma aja masukan aja mungkin jadi suatu yang bermanfaat ya. Tapi ini sudah langkah yang bagus. Jadi minimal apa yang kita lakukan ini literatur review ini kan menjadi langkah pijakan untuk melangkah nanti menulis disertasi gitu ya. Seperti yang kemarin sebelum-sebelumnya juga bisa semacam itu. Jadi dari apa yang Bu kaji tadi bisa juga jadi pijakan untuk menulis disertasinya tadi. Ya, oke, saya kira itu saja. Matur nuwun. Ya, memang dengar matematika itu kita jadi grogi, cemas. Gimana mengatasi kecemasan ya? Semuanya cemas. Pak Abdul ya cemas. Mas Ainudin ya cemas. Maaf Pak. NCT. Maaf Pak Kusedi, terkait tadi pertanyaan oleh Gus Ida terkait judul ya Mbak Ida ya. Judul ketika ada dua kata neuroscience, saya nggak begitu kan, kurang itu lebih ke bahasa itu mungkin ya. Ngapunten teman-teman, rumah saya dekat masjid, sepertinya sedang ada acara. Ya, oke. Kita tutup aja ya, Bu. Iya, Pak. Kita tutup aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Indriana yang sudah presentasi dengan baik. Ya, minggu depan kita tentang apa minggu depan ini? Minggu depan ini Pak, seharusnya 2 yang tampil, namun ada perubahan jadwal, jadi minggu depan tampilnya 1, kemudian nanti di minggu kelima baru berdua. Nah, minggu depan itu tampilnya